At NSI, we have three core values: human capital, service excellence, and integrity. Human capital, we build a relationship with our client based on respect, responsiveness, and trust. Service excellence, we commit to listen, understand, and deliver the outcome desired by our clients. Integrity, we are referred to integrity before the law. We will tell our client the truth about their problem, no matter what they have done was right or wrong. We will also to advise them what is the best way resolution for the problem following the prevailing law. Why HSI Consulting? Right service, right time, right people. Jadi proses banding itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Dasar kita secara garis besar yang harus kita ketahui. Pertama, jangka waktu pengajuan banding. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang akan dibanding, itu kita sudah harus memasukkan surat permohonan banding. Terlambat 1 hari saja, ini dapat fatal akibatnya, yaitu gagal formal. Ya, kalau gagal formal, selanjutnya surat banding kita tidak akan diproses. Ya, tidak akan persidangannya tidak akan diproses. Ya, mungkin hanya persidangan menyatakan bahwa surat banding cacat formal. Itu makanya jangka waktu 3 bulan itu benar-benar harus diperhatikan. Ya, bagaimanapun caranya kita harus memasukkan surat permohonan banding itu dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan keberatan. Ya. Sebaiknya lebih amannya, kadang-kadang surat diterima keberatan dan tanggal surat keberatan itu beda ya, karena biasanya surat keberatan itu lebih awal dari surat diterimanya ya. Kalau surat diterima itu kan berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Pajak disebutkan tanggal terima adalah tanggal kirim ya. Tapi kami sarankan sebaiknya Bapak Ibu sekalian jika ingin mengajukan surat permohonan keberatan berpatokan pada surat yang ada di tanggal keputusan yang akan dibanding. Jangan tanggal kirim, jangan tanggal terimanya. Karena kita nggak tahu ya, kita tidak tahu secara pasti kapan dia kirim. Yang tahu kan pos ya, biasanya per pos ya. Ini kita bicara permohonan yang dikirim secara langsung ya. Karena ada per baru nanti akan dibahas di akhir sesi ini tentang pengajuan surat banding melalui elektronik. Tapi hukum acara yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang nomor 14 ya. Dan undang-undang tersebut masih mensyaratkan mengirimkan secara langsung melalui pos. Ya. Selanjutnya, setelah kita mengajukan surat permohonan banding kepada Pengadilan Pajak, selanjutnya Pengadilan Pajak akan meminta surat uraian banding kepada terbanding dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya surat banding. Nah, itu proses selanjutnya. Setelah kita memasukkan surat permohonan banding, Pengadilan Pajak selanjutnya akan mengirimkan surat permintaan kepada terbanding, yaitu permintaan untuk memberikan surat uraian banding dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya surat banding. Lalu, terbanding akan menyerahkan surat uraian banding dalam jangka waktu itu 3 bulan sejak tanggal dikirimnya permintaan surat uraian banding. Jadi 3 bulan sejak Pengadilan Pajak mengirim kepada terbanding permintaan, terbanding harus memberikan surat uraian banding. Proses selanjutnya setelah salinan surat uraian banding dikirimkan oleh terbanding kepada Pengadilan Pajak ya, lalu salinan surat uraian banding ini oleh Pengadilan Pajak akan dikirim kepada pemohon banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya surat uraian banding. Jadi ada surat permintaan uraian banding kepada terbanding. Terbanding akan memberikan surat uraian banding kepada majelis hakim atau Pengadilan Pajak. Lalu Pengadilan Pajak akan meminta kembali surat tanggapan atau bantahan uraian banding kepada pemohon banding.
dalam jangka waktu 14 hari. Oh iya, pembanding di sini maksudnya adalah wajib pajak yang mengajukan uh, banding atas sengketa pajak ya. Ya. Jadi dalam jangka waktu 14 hari harus dikirimkan permintaan bantahan kepada pemohon banding. Selanjutnya, pemohon banding dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat permintaan tanggapan harus memberikan tanggapan atau bantahan atas uraian banding. Jadi kita mempunyai waktu 30 hari untuk memberikan surat tanggapan kepada majelis hakim tentang uraian banding yang diberikan oleh terbanding. Dan salinan surat bantahan tersebut akan dikirimkan kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya surat bantahan dari pemohon banding. Ya. Ini jadi kita bisa hitung-hitung kapan kita harusnya bisa mulai sidang ya. Setelah kita submit surat banding 3 bulan paling lambat, terbanding harus memberikan surat uraian banding lalu 14 hari atau 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding, kita pemohon banding harus memberikan tanggapan. Nah, lalu kita juga pengulat pajak harus memberikan surat bantahan dari pemohon banding ini kepada terbanding. Selanjutnya baru persidangan bisa dimulai. Persidangan dimulai dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterima surat banding. Jadi kalau kita hitung-hitung memang ya harusnya 6 bulan sejak diterima surat banding itu majelis hakim yang ditunjuk harus sudah memulai persidangan ya. Dan persidangan tersebut berlangsung dalam waktu pokoknya gini. Kalau persidangan itu harus diputuskan dalam waktu 12 bulan sejak diterima surat banding. Ya. Dan dapat diperpanjang lagi 3 bulan berikutnya. Jadi total 15 bulan itu harusnya permohonan banding ini sudah selesai untuk disidangkan. Ya. Jadi itu proses secara garis besar yang berlaku di pengadilan pajak. Lalu hal berikutnya yang mungkin kita harus ketahui adalah tentang pembuktian dan alat bukti, karena ini sangat penting untuk kita perhatikan. Selain jangka waktu itu formal dan materi persidangan ini, kita harus membuktikan apa yang kita dalilkan itu memang benar-benar apa adanya memang seharusnya terjadi. Ya, masalah pembuktian ini ada beberapa alat bukti yang akan dipakai oleh majelis hakim sebagai pertimbangan. Alat bukti tersebut dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, atau pengetahuan dari majelis hakim itu sendiri. Jadi inti persidangan pemeriksaan itu pada intinya bagaimana kita bisa meyakinkan majelis hakim dan membuktikan majelis hakim bahwa apa yang kita dalilkan dalam surat banding itu memang benar-benar apa adanya dan terbukti dalam persidangan. Ya. Terkadang dalam pembuktian ini ada hal-hal yang diminta oleh majelis hakim ya, jika kurang bukti harus ada tambahan bukti lain, atau jika diperlukan majelis hakim itu bisa meminta saksi ahli atau saksi lainnya dipanggil ya untuk menjelaskan tentang sengketa yang diajukan ya. Putusan kalau menurut saya sama saya bersidang itu sebenarnya didasarkan atas bukti yang diajukan serta pengetahuan hakim itu sendiri. Jadi ini sangat penting pembuktian ya. Pembuktian itu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa sengketa itu memang sebenarnya harusnya tidak terjadi. Harusnya memang pemeriksa atau terbanding ini udah salah dalam melakukan koreksi ya. Itu yang sangat penting ya. Bagaimana caranya jika bukti kurang kita harus bisa meyakinkan ya, kita harus meyakinkan majelis hakim bahwa
majelis bahwa ini benar-benar terjadi, ya buktinya ini, ada bukti tulisan, ada bukti keterangan ahli, ada saksi atau pihak ketiga. Biasanya siapa yang mendalilkan itu yang akan diminta untuk pembuktiannya ya. Nah, kalau kita mendalilkan dalam surat banding bahwa ini yang kita dalilkan terbukti semua dan majelis hakim akan meminta dalil dari terbanding, mana dalil koreksinya ya. Nah, biasanya akan dilihat mana pembuktian yang paling kuat. Kalau misalnya pembuktian sama-sama memang kuat ya, misalnya dari terbanding memang ada buktinya, dari pembanding juga ada buktinya, nah, ini sebenarnya ada kebijaksanaan dari majelis hakim. Kalau saya sih yakin majelis hakim punya pengetahuan ya tentang kasus yang akan disidangkan, sehingga ya bagaimana intinya kita bisa meyakinkan majelis hakim bahwa dalil kita itu memang terbukti dan bisa diterima oleh hakim. Tadi begitu beberapa proses dalam pengalihan pajak. Lalu yang menjadi pertanyaan, jika wajib pajak tidak menguasai materi, tidak punya kesempatan untuk menghadiri sidang, atau mungkin tidak bisa punya waktu untuk memberi bantahan, ini sebenarnya ada kuasa hukum. Kuasa hukum yaitu seseorang yang bisa bersidang ya untuk mewakili wajib pajak. Tentang kuasa hukum ini sebenarnya diatur dalam undang-undang tentang pengadilan pajak juga, yaitu di pasal 34 ya. Siapa sih yang bisa menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak ya. Di pasal 34 disebutkan untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat. Pertama, dia harus warga negara Indonesia. Kedua, mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketiga, persyaratan lain yang ditetapkan oleh menteri. Jadi, kuasa hukum itu tidak sembarangan, Bapak Ibu HSI Akademi yang dihormati. Ya, jadi kuasa hukum itu harus didaftarkan, harus mengajukan permohonan dulu menjadi kuasa hukum di pengadilan pajak ya. Biasanya pada awal persidangan akan diminta ya, kalau memang diwakili oleh kuasa hukum ya, akan diminta mana surat keputusan dari pengadilan pajak yang menunjuk seseorang itu menjadi kuasa hukum ya. Dan pengetahuan perpajakan ini sebenarnya juga sangat luas ya. Kuasa hukum itu bisa dari konsultan pajak, bisa dari advokat, atau bisa dari pegawai wajib pajak sendiri ya. Selama dari kuasa hukum yang ditunjuk itu mempunyai keahlian di bidang perpajakan. Keahlian itu apa saja dan bagaimana membuktikannya itu biasanya akan dibuktikan dengan pertama ya mungkin dia sarjana akuntansi atau sarjana ekonomi dari fakultas atau universitas. Lalu ada brevet keahlian perpajakan, sudah mengikuti sertifikasi brevet perpajakan, atau dia punya keahlian mungkin sebagai mantan pegawai pajak. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan Bapak-Bapak saudara yang HSI Akademi sore hari ini. Jadi itu beberapa kuasa hukum ya. Ini kuasa hukum itu kalau memang dari dari keluarga sendiri itu tidak memerlukan keahlian. Jadi ada eksepsional, ada pengecualian. Kalau kuasa hukum itu memang punya hubungan darah garis lurus ya, semenda ya, ayah atau ibu ya, itu tidak diperlukan keahlian atau pembuktian bahwa dia mempunyai keahlian ya. Itu bisa dibuktikan bahwa mereka itu adalah kuasa hukum yang karena adanya pertalian darah atau segaris lurus semenda ya, itu bisa menjadi kuasa hukum. Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu sekalian para pemirsa HSI Akademi tidak mempunyai waktu atau tidak mempunyai kapabilitas atau tidak mengerti tentang prosesnya, bisa menunjuk kuasa hukum ya. Itu sekilas tentang kuasa hukum ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian,
adalah tentang putusan banding dan kapan sih berakhirnya banding itu. Putusan banding itu ada beberapa putusan. Pertama, bisa menolak permohonan banding. Kedua, mengabulkan sebagian atau seluruhnya dari permohonan banding. Ketiga, menambah pajak yang harus dibayar. Keempat, pajak dapat diterima, tidak dapat diterima atau tidak dapat diterima ini biasanya berhubungan dengan formal pengajuan banding ya. Kalau formalnya sudah tidak terpenuhi, maka putusannya tidak dapat diterima. Lalu ada putusan yang kelima, keputusan membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung. Dan yang terakhir adalah putusan membatalkan dari keputusan keberatan. Itu beberapa dari putusan banding yang diajukan oleh pemohon banding ya. Untuk dasar hukumnya Bapak bisa lihat di pasal 80 Undang-Undang Pengadilan Pajak nomor 14 tahun 2002. Di situ dapat dilihat putusan jenis putusan. Lalu kapan sih berakhirnya banding ini? Jangka waktunya seperti di awal yang telah saya sebutkan, proses banding itu memakan waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan, jadi 15 bulan. Tapi secara normatif ya, putusan banding itu harus diambil ada 12 paling lama 12 bulan setelah diterima surat banding. Ini ada di pasal 81. Di pasal 81 disebutkan jika bahwa putusan banding itu harus diambil 12 bulan setelah diterima surat banding. Nah, biasanya setelah 12 bulan persidangan ya, kita melakukan persidangan, pembuktian, baru selanjutnya lah tahap pengucapan putusan banding ya. Nah, putusan banding ini harus diucapkan di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa putusan banding harus dibacakan di dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak dibacakannya sidang pembacaan di muka umum dapat mengakibatkan putusan yang diambil oleh majelis dianggap batal. Jadi ini sangat penting juga ya, karena kita harus menghadiri atau harus yakin bahwa putusan itu memang sudah dibacakan ya. Tapi ini ada sedikit perbedaan lagi ya, sekarang ini dengan zaman digitalisasi ya, apalagi dengan keluarnya PR 1 nomor 1 2023 dari Ketua Pengadilan Pajak, itu ada wacana sudah dituliskan bahwa putusan itu tidak perlu dibacakan, cukup diupload di website e-Tax-Court, itu sudah dianggap dibacakan untuk umum. Nanti kita akan bahas sedikit tentang e-Tax-Court ya. Tapi ini norma yang berlaku seharusnya dibacakan di muka umum putusan tersebut. Ya, tidak dibacakan bisa mengakibatkan putusan itu batal. Ya. Lalu kapan sidang itu dianggap berakhir? Sidang dianggap berakhir itu jika Pengadilan Pajak sudah membacakan putusan dan putusan pengadilan tersebut harus dikirim kepada pihak pemohon banding atau terbanding yang bersengketa oleh sekretaris Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pengucapan putusan tersebut. Atau kalau ada putusan selah itu 7 hari ya. Putusan selah itu kalau memang ada gugatan, sebenarnya di gugatan sih. Tapi ini perlu diketahui ada putusan selah, ada putusan biasa. Tentunya setiap banding itu ada konsekuensinya. Ya, kita harus juga tahu tentang konsekuensi, apa sih konsekuensinya jika kita mengajukan permohonan banding ya. Konsekuensinya ada 2, yaitu bisa menang atau kalah gitu aja. Kalau menang ya itu ada imbalan bunga yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak. Imbalan bunga itu diatur dalam pasal 87
Undang-Undang Pengenalan Pajak yang berbunyi, apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi jika kita menang, kita ada kelebihan pembayaran pajak atau secara pastinya SKPLB kita ya, surat keterangan pajak lebih bayar, dimenangkan oleh pihak pengadilan pajak, maka atas LB tersebut kita berhak dapat bunga. Tapi ini ada sedikit perbedaan lagi, karena di pengadilan pajak ini 2% sebulan. Di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang baru, Undang-Undang Nomor 7, imbalan bunga itu tidak 2%, tetapi imbalan bunga diberikan berdasarkan suku bunga pasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tiap bulan. Jadi ini ada sedikit perbedaan ya. Biasanya sih kita akan mengikuti pihak DJP akan mengikuti undang-undang yang baru ya. Undang-undang baru biasanya mengalahkan undang yang lama ya. Nah ini biasanya itu normanya yang begitu. Jadi kalau ada undang-undang baru ya berlawanan, biasanya undang-undang lama akan dikalahkan dengan undang-undang baru. Maka normanya kalau kita dapat bunga tidak 2% lagi, tetapi mengikuti imbalan bunga tingkat bunga yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan ya. Biasanya ya 12% dibagi 12 atau 1% sampai 1% sampai 1,5% lah per bulannya untuk saat ini ya. Mungkin bisa lebih nanti ya. Nah, tapi Undang-Undang Nomor 7 tentang harmonisasi perpajakan mengatur bahwa imbalan bunga itu tidak 2%, tetapi mengikuti suku bunga pasar yang berlaku dikeluarkan tiap bulan. Ya, jadi itu kalau Bapak menang. Kalau Bapak menang ya enak, Bapak Ibu menang bisa dapat minta imbalan bunga. Tapi kalau kalah, seandainya kalah, ada implikasi juga, yaitu sanksi administrasi yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Apa sih sanksi administrasinya? Nah, sanksi administrasi ini diatur dalam pasal 27 Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Di situ dinyatakan bahwa dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ya, jadi ini adalah satu hal yang sebenarnya baru ya. Dalam Undang-Undang KUP yang lama, sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, denda itu 100% dari putusan banding kalau dari SKPKB yang diputuskan oleh pengadilan pajak. Tapi di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini pemerintah kayaknya lebih meringankan ya dengan mengurangi denda, yaitu denda kenaikan hanya sebesar 60%. Tetapi tetap ada sanksi implikasi dendanya. Jadi kalau kita ingin mengajukan banding, kita pikir-pikir dulu ya, apakah case kita kuat? Kalau kuat, apakah dokumen sudah proper? Kalau sudah proper, apakah siapakah yang akan maju? Dan kalau maju sudah mikirkan dengan kemungkinannya apakah akan menang atau kalah. Kalau menang, apa implikasinya, kalau kalah apa implikasinya. Tapi menurut saya kalau Bapak Ibu dalam keadaan lebih bayar, sebaiknya Bapak tidak usah memikir implikasi. Karena apa? Kalau lebih bayar berarti kan tidak ada hutang pajak, jadi kita ajukan aja bandingnya. Toh tidak ada implikasinya, malah kita berpotensi mendapatkan imbalan bunga. Jadi itu implikasi dari pengajuan banding. Kalau menang kita dapat imbalan bunga dari pajak yang lebih bayar Pak ya. Ingat, lebih bayar. Dan kalau kalah kita akan membayar sanksi administrasi sebesar 60% kenaikan dari pajak yang kurang bayar. Itu implikasi dari banding ya. Jadi
ini sedikit lagi ya, saya mungkin akan sedikit memberikan informasi ya tentang e-tax court ya. E-tax court ini relatif baru ya, baru di launching bulan Juli kemarin ya. Tetapi ini sangat berkaitan erat dengan proses banding saat ini, karena kebanyakan proses banding saat ini pihak pengelola pajak itu mengarahkan untuk banding secara online ya. Sekarang pengelola pajak sudah mempunyai fitur khusus namanya e-tax court ya. E-tax court ini adalah sarana kita mengajukan permohonan banding, memberikan dokumen atau melihat putusan ya. Semua itu udah ada di e-tax court. Jadi modul-modul di e-tax court itu untuk saat ini baru beberapa ya, yaitu tentang pendaftaran, modul pendaftaran. Pendaftaran itu dilakukan biasanya oleh yang bersengketa ya, bisa wajib pajak, bisa kuasa hukum. Biasanya pihak dari pengelola pajak itu akan meminta siapa sih yang bersengketa. Kalau yang bersengketa itu memang dari wajib pajak sendiri, maka wajib pajak diminta untuk membuat akun di e-tax court ya. Kalau dia menunjuk kuasa hukum, maka kuasa hukumnya nanti juga diminta meregister di e-tax court ya. Tetapi secara dasarnya, secara umum, secara prinsip, yang harus mendaftarkan di e-tax court itu adalah pihak yang bersengketa. Karena nanti selain didaftarkan, pengajuan pun harus melalui online, e-filing. Jadi modul di e-tax itu ada namanya pendaftaran, ada pengajuan banding, ada modul pendukung persidangan, ya misalnya jadwal pemberitaan sidang, ya. Lalu ada putusan, ada modul putusan, yaitu pengiriman putusan secara online, dan terakhir adalah modul dashboard, yaitu penyajian informasi sengketa maksudnya ya, untuk para pihak secara real time. Jadi itu masih baru di launching dan baru efektif berdasarkan peraturan Kepala Pengelolaan Pajak ya, Ketua Pengelolaan Pajak nomor 1 tahun 2003. Peraturan itu baru efektif 31 Juli tahun 2023. Jadi untuk sekarang ini mungkin bisa diarahkan ke e-tax court ya. Demikian sekilas paparan dari saya hari ini, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang kurang jelas bisa tuliskan atau tinggalkan komen di kolom komen di bawah nanti ya. Siapa tahu kita nanti bisa berkomunikasi lebih lanjut tentang banding di pengelola pajak. Demikian dari saya, terima kasih, sehat selalu.